Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 beranggotakan 2 orang, yaitu saya sendiri, Lingga Yona Pradipta dengan NIM 18034011 dan rekan saya Ayu Ramadana dengan NIM 18034031. Di sini kami akan membahas komponen dan hukum dasar rangkaian listrik. Baiklah, untuk materi yang pertama akan dibahas oleh rekan saya, yaitu Ayu. Kepada Ayu dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Saya akan menyampaikan materi pertama. Sebelumnya yang akan dibahas pada presentasi ini dan kami bahas di makalah, yaitu poinnya ada bab 1 pendahuluan, bab 2 pembahasan, bab 3 penutup, dan ada bab keempat yaitu contoh soal. Bab 1 pendahuluan, yang pertama adalah latar belakang. Peralatan elektronika adalah sebuah peralatan yang terbentuk dari beberapa jenis komponen elektronika, dan masing-masing komponen elektronika tersebut memiliki fungsi-fungsinya tersendiri di dalam sebuah rangkaian elektronika. Seiring dengan perkembangan teknologi, komponen-komponen elektronika makin bervariasi dan jenisnya pun bertambah banyak. Tetapi komponen-komponen dasar membentuk sebuah peralatan elektronika seperti resistor, kapasitor, transistor, dioda, induktor, dan IC masih tetap digunakan hingga saat ini. Komponen elektronika adalah elemen dasar yang digunakan untuk membentuk suatu rangkaian elektronika dan biasanya dikemas dalam bentuk distrik dengan 2 atau lebih terminal penghubung. Hukum dasar adalah hukum-hukum yang digunakan sebagai tools untuk mengerjakan suatu persoalan dalam menganalisa rangkaian listrik. Rangkaian listrik sendiri adalah jalur untuk mentransmisikan arus listrik. Rangkaian listrik adalah serangkaian komponen-komponen elektronika yang dirangkai untuk mengalirkan listrik dari sumber daya ke perangkat yang diinginkan. Poin kedua ada rumusan masalah. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan komponen pasif dan apa saja yang termasuk ke dalam komponen pasif. Yang kedua, apa yang dimaksud dengan komponen aktif dan apa saja yang termasuk ke dalam komponen aktif. Dan ketiga, apa saja yang termasuk ke dalam hukum dasar rangkaian listrik. Tujuan penulisan dari makalah yang kami buat, yang pertama, untuk mengetahui komponen pasif dan apa saja yang termasuk ke dalam komponen pasif. Yang kedua, untuk mengetahui komponen aktif dan apa saja yang termasuk ke dalam komponen aktif. Dan yang ketiga, untuk mengetahui apa hukum dasar dari rangkaian listrik. Poin keempat yaitu manfaat penulisannya. Hasil dari makalah ini diharapkan bisa memberikan informasi kepada pembaca mengenai komponen dan hukum dasar rangkaian listrik. Kita lanjut pada bab 2 yaitu pembahasan. Poin pertama yaitu komponen elektronika. Komponen elektronika sendiri adalah komponen yang hanya butuh daya relatif kecil untuk dapat membuat komponen itu bekerja. Komponen elektronika terbagi 2 yaitu komponen pasif dan komponen aktif. Yang pertama komponen pasif. Komponen pasif merupakan komponen yang bisa bekerja tanpa satu daya atau yang biasa disebut dengan power supply. Artinya dia bisa bekerja tanpa adanya sumber daya. Ini dikutip dari Yohandri tahun 2008. Yang termasuk ke dalam komponen pasif yaitu yang pertama resistor, yang kedua kapasitor, yang ketiga induktor, dan yang keempat adalah transformator. Yang pertama adalah resistor. Resistor merupakan komponen elektronika yang memiliki fungsi untuk menahan arus atau penghambat atau membatasi jumlah arus yang akan mengalir pada suatu rangkaian. Resistor mempunyai sifat resistif dan terbuat dari bahan karbon pada umumnya. Pada rangkaian di elektronika, resistor berguna untuk mengurangi nilai arus yang rumusnya yaitu I sama dengan V per R. Resistor sendiri mempunyai satuan ohm atau dilambangkan dengan simbol omega. Dari rumus I sama dengan V per R, nilai sebuah resistansi berbanding terbalik dengan jumlah arus yang mengalir. Dikutip dari Dedi Irfan tahun 2018. Resistor dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, resistor nilainya tetap.
Resistor ini memiliki atau mempunyai nilai resistansi yang tetap. Nilai hambatan atau resistansinya bisa dibaca melalui kode warna gelang ataupun angka yang ada pada resistor tersebut. Berikut yang kedua ada resistor tidak. Berikut bentuk dari simbol fixed resistor. Yang kedua ada resistor tidak tetap. Resistor jenis ini adalah jenis resistor yang nilai dari resistansinya bisa berubah atau diatur sesuai dengan keinginan. Resistor tidak tetap dibagi menjadi dua bagian, yaitu potensiometer dan rheostat. Yang pertama, potensiometer. Potensiometer ini adalah jenis variabel resistor yang nilai dari resistansinya bisa berubah, yaitu dengan cara memutar poros melalui tuas yang ada. Nilai dari potensiometer sendiri biasanya tertulis pada badannya dalam bentuk angka. Potensiometer juga mempunyai 3 buah kaki atau terminal, seperti pada gambar. Kaki A dan B merupakan sebuah resistor tetap, dan kaki W, kaki yang di tengah, memiliki kontak yang bisa bergeser sepanjang hambatan dari A dan B. Apabila kontak digeser, maka hambatan dari AW dan BW juga akan berubah. Selanjutnya yaitu rheostat. Rheostat ini adalah hambatan geser yang didesain untuk bisa beroperasi pada arus dan tegangan yang tinggi. Preset dari rheostat ini biasa disebut dengan trimmer potensiometer. Adalah jenis variabel resistor yang berfungsi layaknya potensiometer, akan tetapi mempunyai ukuran yang lebih kecil dan tidak mempunyai tuas. Untuk mengatur nilai dari resistansinya, dibutuhkan seperti obeng kecil untuk memutar kontaknya. Selanjutnya yang ketiga yaitu termistor atau thermal resistor. Resistor jenis ini yaitu nilai resistansinya bisa dipengaruhi dari suhu. Termistor sendiri adalah gabungan dari kata termo, yaitu suhu, dan resistor, pengukur tahanan. Termistor juga sering digunakan sebagai sensor panas atau untuk menjaga suhu dari suatu rangkaian atau alat agar tetap stabil. Fungsi utama dari termistor adalah untuk mengubah nilai resistansi karena adanya suhu di dalam rangkaian tersebut. Termistor yang peka terhadap suhu panas memiliki nilai koefisien suhu negatif. Karena saat suhu meningkat, maka nilai dari tahanan akan menurun, begitu pun sebaliknya. Termistor dibagi menjadi 2 jenis, yaitu termistor NTC, yaitu negatif temperature coefficient. Nilai resistansinya akan naik apabila suhu di sekitarnya turun. Yang kedua, termistor PTC, yaitu positive temperature coefficient. Nilai resistansinya akan turun apabila suhu di sekitarnya naik. Kelebihan dari termistor adalah respon terhadap perubahan suhu cepat, level perubahan output tinggi, dan perubahan resistansi pada kedua terminalnya. Kelemahan dari termistor ini yaitu tidak linear, mudah rusak, perlu suplai daya, dan range pengukuran suhu sempit. Jenis resistor yang keempat yaitu light dependent resistor atau biasa kita kenal dengan LDR. Merupakan resistor yang peka terhadap cahaya. Nilai hambatannya akan naik dan turun apabila ada cahaya di sekitarnya. Nilai resistansi dipengaruhi oleh beberapa intensitas cahaya yang diterimanya. Karakteristik dari LDR ini yaitu yang pertama laju recovery. Bila LDR dibawa ke dalam ruangan yang gelap, maka nilai resistansinya tidak akan langsung berubah. Namun, hanya bisa mencapai harga di kegelapan beberapa selang waktu tertentu. Yang kedua yaitu respon spektral. LDR tidak punya sensitivitas yang sama untuk panjang gelombang cahaya yang jatuh padanya seperti warna. Komponen pasif yang kedua yaitu adalah kapasitor. Kapasitor adalah komponen yang berfungsi menyimpan muatan listrik atau energi untuk sementara dengan satuan kapasitansinya adalah farad. Kapasitor berdasarkan nilai kapasitansinya
terbagi menjadi dua, yaitu kapasitor tetap dan kapasitor variabel. Kapasitor tetap mempunyai nilai kapasitornya yang sesuai atau setara dengan badan kapasitor tersebut. Kapasitor tetap dibagi lagi menjadi 6 bagian, yaitu kapasitor keramik, kapasitor polyester, kapasitor mika, kapasitor elektrolit, kapasitor kertas, dan kapasitor tantahum. Yang kedua yaitu kapasitor variabel, adalah kapasitor yang bisa diubah nilai kapasitornya sesuai dengan yang dibutuhkan. Kapasitor variabel ini dibagi lagi menjadi dua, yaitu variabel kondensator dan primer. Komponen pasif yang ketiga yaitu induktor. Induktor adalah komponen yang digunakan untuk menyimpan energi pada medan magnet yang mana penyebabnya adalah arus listrik yang melaluinya. Kemampuannya dalam menyimpan energi magnet diukur berdasarkan satuan Henry. Induktor dibagi lagi menjadi 6 bagian, yaitu yang pertama iron core induktor adalah besi sebagai intinya. Yang kedua air core induktor, udara sebagai intinya. Ferrite core induktor adalah ferrit sebagai intinya. Yang keempat toroidal core induktor adalah intinya berbentuk donat. Laminated core induktor menggunakan inti yang berlapis-lapis. Dan yang keenam, variabel induktor. Nilai induktansi induktornya bisa diatur sesuai yang dibutuhkan. Berikut gambar dari jenis-jenis induktor yang telah disebutkan tadi. Selanjutnya itu faktor yang mempengaruhi induktansi kapasitor. Ada 6 faktor. Ada 6 faktor yang mempengaruhi nilai induktansi sebuah konduktor. Yang pertama itu jumlah lilitan. Semakin banyak lilitan, maka nilai induktansinya semakin besar. Yang kedua, panjang lilitan. Semakin pendek lilitan, maka nilai induktansinya semakin besar. Yang ketiga yaitu kerapatan lilitan. Semakin rapat lilitan, maka nilai induktansinya semakin besar. Yang keempat, diameter inti lilitan. Semakin besar diameter inti, maka nilai induktansinya semakin besar. Yang kelima, panjang inti lilitan. Semakin panjang inti lilitan, maka nilai induktansinya semakin besar. Dan yang keenam, permeabilitas bahan inti lilitan. Semakin tinggi nilai permeabilitas, maka bahan inti lilitan, maka nilai induktansinya semakin besar. Yang keempat, transformator. Transformator disebut juga dengan trafo. Transformator adalah sebuah alat listrik yang berfungsi untuk memindahkan dan mengubah energi listrik dari satu atau lebih rangkaian listrik ke rangkaian listrik yang lain melalui suatu gandengan magnet yang berdasarkan prinsip induksi elektromagnetik. Trafo berguna di berbagai bidang, dalam bidang tenaga listrik dan bidang elektronika. Fungsi lain dari trafo ini adalah dapat digunakan untuk menaikkan dan menurunkan level tegangan AC, yang mana hal ini berguna untuk membantu sistem transmisi tenaga listrik. Yang menjadi alasan adanya perubahan tegangan adalah setelah listrik berhasil terbangkitkan melalui generator pada pembangkit listrik, level tegangannya akan dinaikkan menggunakan trafo step up. Ketika proses transmisi daya listrik dengan tegangan yang lebih tinggi akan diperoleh arus yang lebih rendah, sehingga mampu menekan kerugian daya yang terjadi selama proses transmisi. Oleh karena itu, fungsi trafo berperan untuk mendapatkan efisiensi yang lebih tinggi dalam proses transmisi daya listrik dari satu tempat ke tempat lain melalui proses menaik turunkan level tegangan. Setelah daya listrik ditransmisikan, maka level tegangannya dapat diturunkan kembali sesuai dengan kebutuhan konsumen menggunakan trafo step down. Terdapat dua hukum utama yang bekerja pada trafo, yaitu hukum induksi Faraday dan hukum Lorentz. Hukum Faraday menjelaskan bahwa gaya listrik yang melalui garis lengkung tertutup berbanding lurus dengan perubahan arus induksi persatuan waktu pada garis lengkung tersebut. Sehingga apabila ada suatu arus yang melalui sebuah kumparan, maka akan timbul medan magnet pada kumparan tersebut. Sedangkan hukum Lorentz
menyatakan bahwa arus bolak-balik AC yang beredar mengelilingi inti besi menyebabkan inti besi tersebut berubah menjadi magnet. Apabila magnet tersebut dikelilingi suatu lilitan, maka lilitan tersebut akan memiliki perbedaan tegangan di kedua ujung lilitannya. Prinsip kerja dari trafo ini yaitu melibatkan bagian-bagian utama pada trafo, yaitu kumparan primer, kumparan sekunder, dan inti trafo. Kumparan tersebut mengelilingi inti besi dalam bentuk lilitan. Apabila kumparan pada sisi primer trafo dihubungkan dengan suatu sumber tegangan bolak-balik sinusoidal atau VP, maka akan mengalir arus bolak-balik yang juga sinusoidal atau IP pada kumparan tersebut. Arus bolak-balik ini akan menimbulkan fluks magnetik yang sefasa dan juga sinusoidal di sekeliling kumparan. Akibatnya, ada inti trafo yang menghubungkan kumparan pada sisi primer dan kumparan pada sisi sekunder. Maka fluks magnetik akan mengalir bersama pada inti trafo dari kumparan primer menuju kumparan sekunder, sehingga akan membangkitkan tegangan induksi pada sisi sekunder trafo. Dari persamaan di atas dapat diketahui bahwa tegangan induksi yang terbangkitkan pada kumparan trafo berbanding lurus dengan jumlah lilitan kumparan pada inti trafo. Dan sebuah tegangan induksi juga dapat terbangkitkan apabila ada perubahan fluks terhadap waktu. Jika fluks yang mengalir adalah konstan, maka tegangan induksi tidak dapat terbangkitkan. Materi selanjutnya. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materinya. Yang kedua itu adalah komponen aktif. Komponen aktif merupakan komponen elektronika yang hanya bekerja bila ada catu daya atau hanya bisa bekerja jika ada sumber daya atau power supply-nya. Ini dikutip menurut Yuhandi tahun 2008. Yang termasuk dalam komponen aktif yaitu ada transistor, yang kedua ada rangkaian terpadu atau IC. Transistor adalah sebuah komponen elektronika yang dapat digunakan untuk saklar, modulasi sinyal, dan lain-lain. Biasanya transistor memiliki 3 terminal dan secara harfiah transistor berarti suatu komponen yang nilai resistansi antar terminalnya bisa diatur. Nah, transistor dibagi lagi menjadi 2 bagian, yaitu transistor bipolar dan transistor efek Medan. Transistor bipolar sendiri adalah pada transistor ini arus yang mengalir melewati emitor kolektor ditentukan oleh besarnya arus yang masuk ke basis. Transistor bipolar ini menggunakan hukum polaritas dan transistor bipolar dibagi lagi menjadi 2, yaitu PNP dan NPN. Yang kedua itu adalah transistor efek Medan. Pada transistor ini arus yang mengalir melewati emitor kolektor ditentukan oleh besarnya tegangan yang masuk ke basis. Transistor efek Medan ini dibagi lagi menjadi 3 bagian, yaitu ada MOSFET, JFET, dan UJT. Rangkaian terpadu atau IC itu adalah sebuah komponen elektronika yang terdiri dari ribuan bahkan juta resistor, dioda, dan komponen lainnya. Seiring dengan berkembangnya industri saat ini, IC memiliki banyak sekali variasi dan setiap IC-nya punya fungsi masing-masing, yaitu penguat operasional, yang kedua ada penguat daya, yang ketiga ada penguat sinyal, yang keempat ada sebagai komparator, dan yang kelima sebagai penerima frekuensi radio. Nah, selanjutnya itu masuk ke dalam hukum dasar rangkaian listrik. Hukum dasar rangkaian listrik dibagi 2, yaitu ada hukum Ohm dan hukum Kirchhoff. Nah, hukum Ohm merupakan hukum dasar yang menyatakan hubungan antara arus listrik, tegangan listrik, dan hambatan listrik. Hukum Ohm dalam bahasa Inggris disebut dengan Ohm's Law. Hukum Ohm pertama kali diperkenalkan oleh seorang fisikawan Jerman yang bernama Georg Simon Ohm, yaitu tahun 1789 sampai 1854. Pada tahun 1825,
George Simon Ohm mempublikasikan hukum Ohm tersebut pada paper yang berjudul The Galvanic Circuit Investigasi Matematik pada tahun 1827. Bunyi hukum Ohm sendiri adalah besar arus listrik yang mengalir melalui sebuah bahan pengantar listrik atau konduktor listrik akan berbanding lurus dengan beda potensial atau tegangan listrik dan berbanding terbalik dengan besarnya hambatan listrik. Karena arus yang mengalir berbanding terbalik dengan hambatan listrik antara dua titik tersebut, maka dapat dinyatakan bahwa kuat arus yang mengalir sama dengan tegangan listrik dibagi dengan hambatan listrik. Secara sistematis, V sama dengan I dikali R, di mana V sendiri adalah tegangan, I adalah arus, dan R adalah resistansinya. Yang kedua itu hukum Kirchhoff. Hukum Kirchhoff berfungsi untuk menganalisis arus dan tegangan dalam suatu rangkaian. Hukum Kirchhoff diperkenalkan pertama kali oleh seorang ahli fisika Jerman yang bernama Gustav Robert Kirchhoff pada tahun 1845. Dalam hukum Kirchhoff terdapat dua teori yang digunakan untuk analisis rangkaian elektronika, yaitu hukum Kirchhoff arus dan hukum Kirchhoff tegangan. Nah, yang pertama itu hukum Kirchhoff arus. Hukum Kirchhoff arus adalah hukum Kirchhoff pertama yang menyebutkan bahwa arus total yang masuk pada suatu titik percabangan adalah nol. Jumlah arus yang memasuki suatu percabangan atau node atau simpul sama dengan arus yang meninggalkan percabangan atau simpul. Dengan kata lain, jumlah aljabar pada semua arus yang memasuki sebuah percabangan atau simpul akan sama dengan nol. Nah, ini secara sistematisnya. Arus yang akan masuk akan sama dengan arus yang keluar. Yang kedua itu adalah hukum Kirchhoff tegangan. Hukum Kirchhoff tegangan menyatakan pada setiap rangkaian tertutup atau loop, jumlah tegangannya adalah nol. Hukum Kirchhoff tegangan dinyatakan dengan persamaan matematis, yaitu sebagai berikut. Sigma Fn sama dengan nol. Selanjutnya yaitu bab 3, penutup. Yang pertama itu kesimpulan. Berdasarkan pembahasan mengenai komponen dan hukum dasar rangkaian listrik, bisa disimpulkan bahwa komponen pasif adalah komponen yang bisa bekerja tanpa catu daya atau yang biasa disebut dengan power supply. Artinya dia bisa bekerja tanpa adanya sumber daya, dan yang termasuk ke dalam komponen pasif yaitu resistor, kapasitor, induktor, dan transformator. Yang kedua, komponen aktif adalah komponen yang hanya dapat bekerja bila ada catu daya atau akan bekerja bila ada sumber daya atau power supply-nya. Yang termasuk ke dalam komponen aktif yaitu ada transistor, rangkaian terpadu atau IC, dan dioda semikonduktor. Dan kesimpulan ketiga, hukum dasar rangkaian listrik meliputi hukum Ohm dan hukum Kirchhoff. Hukum Ohm merupakan hukum dasar yang menyatakan hubungan antara arus listrik, tegangan listrik, dan hambatan listrik. Sedangkan hukum Kirchhoff merupakan salah satu hukum dalam ilmu elektronika yang berfungsi untuk menganalisis arus dan tegangan dalam suatu rangkaian. Saran dari makalah kami ini masih jauh dari kata sempurna. Untuk itu diperlukan kritik dan saran dari para pembaca demi kesempurnaan makalah ini dan dapat digunakan sebagaimana mestinya. Berikutnya ada contoh soal. Yang pertama itu untuk menyalakan lampu 10 volt dengan tegangan listrik dari PLN 220 volt digunakan transformator step down. Jika jumlah lilitan primer transformator 1100 lilitan, berapakah jumlah lilitan pada kumparan sekundernya? Nah, bisa dijawab menggunakan rumus Vp per Vs sama dengan Np per Ns, di mana Ns sama dengan Np per Ns, Vs-nya sama dengan 1100 dibagi 220 dikali 10 sama dengan 50 lilitan. Jadi jumlah lilitan pada kumparan sekundernya yaitu ada 50 lilitan. Selanjutnya, sebuah kumparan mempunyai induktansi diri 2,5. Kumparan tersebut dialiri arus listrik searah yang besarnya 50. Berapakah besar GGL
induksi diri kumparan apabila selang waktunya 0,4 second kuat arusnya menjadi 0, maka bisa dilihat pada slide epsilon sama dengan min L, DI per DT sama dengan L-nya itu minus 2,5, DI-nya itu 0 dikali 5X 10 pangkat 2 per 0,4. Selanjutnya minus 2,5 dikali minus 0,125 menghasilkan 0,31 volt. Selanjutnya V1 pada gambar berikut. Ini bisa dijawab menggunakan hukum KVL, yaitu sigma V sama dengan 0, di mana plus V1 dikurang 10 ditambah 2 ditambah 15 sama dengan 0, di mana V1-nya bisa didapat itu minus 7 volt. Dan yang terakhir, sebuah hambatan masing-masing memiliki nilai 6 ohm dan 3 ohm. Susun secara paralel, hambatan tersebut dirangkai dengan baterai bertegangan 3 volt. Berapa nilai dari kuat arusnya? Total hambatan paralelnya bisa dilihat pada slide, yang bisa di mana RP-nya nanti menjadi 6/3 sama dengan 2 ohm. Kemudian baru dicari nilai dari kuat arus listriknya, yaitu I sama dengan V per R, di mana V-nya 3 dan R-nya 2, menghasilkan nilai 1,5 ampere. Jadi nilai kuat arus listriknya adalah 1,5 ampere. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan dan penyampaian kata, kami mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.